mempresentasikan mengenai ujian akhir semester pemodelan bisnis kelas J. Kelompok 3 yang beranggotakan ada Jessica, Sarah, Egia, dan Dandi. Oke, di sini ada problem statement. Nah, dari kasus kami, di mana konsumen sering menghadapi kesulitan dalam memilih oleh-oleh karena harga yang ditawarkan oleh penjual cenderung tinggi. Dan sebagian besar, orang yang membeli oleh-oleh pasti akan memilih produk yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Di sini, how might we ataupun bagaimana kita bisa mendapatkan oleh dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kami kelompok memberikan saran dengan cara yang pertama itu ada membandingkan harga terlebih dahulu dengan toko lainnya yang menjual produk yang sama. Selanjutnya membeli di toko yang mempunyai produk yang sama dan memberikan banyak harga promo. Dan yang terakhir, ada pun konsumen bisa melakukan negosiasi dengan penjual terkait harga produk yang diinginkan. Oke, di sini berikut slide Figma. Yang pertama ini ada narasumber 1, di mana oleh saudari Winnie Nafisya yang menjadi seorang ataupun sekarang bekerja sebagai freelance English. Nah, di mana dia mempunyai problem dalam membeli oleh-oleh itu, penjual yang sering menaikkan harga produk tinggi ke wisatawan. Dan ada juga masalahnya itu size dan selera yang berbeda untuk dijadikan cendera mata. Dan selanjutnya untuk narasumber yang kedua, yaitu seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Anasudin Makassar, yang bernama Magdalena Tania, di mana dia memiliki kasus dalam membeli oleh-oleh itu, harga oleh-oleh yang ditawarkan sangat mahal. Dan yang kedua, kasusnya itu terpaksa untuk mengubah opsi oleh-oleh yang akan dibeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Presentasi akan saya lanjutkan. Selanjutnya, pada narasumber ketiga yang bernama Ibu Tri Penaka, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, memiliki problem sebagai berikut. Yang pertama, adanya ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap oleh-oleh yang akan dibeli. Dan masalah yang kedua, antrian dalam membeli oleh-oleh itu sangat panjang karena ramai oleh pengunjung. Selanjutnya, pada narasumber keempat, bernama Mbak As, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, memiliki masalah sebagai berikut, yakni harga oleh-oleh tergolong di luar jangkauan atau mahal, atau sengaja dibuat mahal untuk pembeli tertentu, dan harga sulit atau bahkan tidak bisa ditawar sama sekali. Next. Selanjutnya, kita masuk pada narasumber kelima, yang bernama Dava Al-Kautsar, berprofesi sebagai mahasiswa teknik industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Memiliki masalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang dibeli ternyata tidak mampu bertahan lama. Dan masalah yang kedua, jarak untuk menempuh toko oleh-oleh itu sangat jauh. Selanjutnya pada narasumber ke-6 bernama Willy Yudhistira yang berprofesi sebagai mahasiswa teknik industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Memiliki masalah sebagai berikut, yakni masa kadaluarsa makanan yang dibeli cenderung singkat. Next. Selanjutnya, ini merupakan ideation dari kelompok kami, yakni yang pertama, membandingkan harga dan promo dari dua toko atau lebih yang berbeda. Yang kedua, melihat review dan penilaian dari setiap toko. Dan yang ketiga, memilih harga yang murah dan produk yang berkualitas. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini kita akan membahas prototyping yang kami buat dari Marvel App. Pada slide pertama itu akan ditunjukkan halaman untuk login ke dalam aplikasi. Di slide kedua akan ada pilihan bagaimana kita akan login ke dalam aplikasi, akan menggunakan lewat email, atau Apple ID atau Facebook. Terus di slide ketiga selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman menu utama. Di situ akan terdapat
beberapa macam menu yang bisa kita operasikan. Saya menambahkan sedikit detail kecil di mana kita bisa mengeklik menu scan untuk fitur scan pembayaran di aplikasi kami, yaitu JDAS Pay. Di slide 4 dan ketiga itu adalah kalau kita membuka fitur scan tersebut. Selanjutnya, kalau kita membuka di menu voucher, di sini akan ada tampilan voucher-voucher yang diberikan kepada pengguna app. Di sini terdapat voucher gratis ongkir dan juga voucher cashback yang bisa dipilih oleh pengguna untuk mengurangi biaya ongkir atau mendapatkan cashback. Selanjutnya, kalau diklik pada menu rekomendasi produk, akan muncul pada seperti yang slide di paling kiri. Di situ kami menambahkan fitur tawar-menawar. Kalau fitur tawar-menawar tersebut itu diklik, lalu akan masuk ke dalam slide ketiga di halaman ini, yaitu pengguna apps bisa memilih akan mau menawar di nominal berapa, dan pengguna juga bisa memasukkan nominalnya sendiri yang seperti pada tampilan di slide terakhir ini. Dan di slide kedua ini adalah kalau kita membuka menu profil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya di sini kami melakukan testing dengan salah satu narasumber kami menggunakan metode wawancara secara offline. Berikut adalah bukti dokumentasi dari wawancara kami. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana reaksi pengguna terhadap desain produk? Yaitu reaksi dari narasumber kami, ia cukup terkesan dengan aplikasi yang kami buat. Karena menurutnya jika aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik, tentunya akan mengurangi rasa penasaran dan mengurangi beban calon konsumen terhadap produk yang sedang dicari, karena tidak harus berkunjung langsung ke toko. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana prototipe memenuhi harapan pengguna? Menurut narasumber kami, prototipe ini cukup memenuhi harapannya karena tampilan menu yang lengkap dan beragam sehingga pengguna dapat menggunakan prototipe ini sebagai media sosial, bukan hanya media untuk mencari oleh-oleh saja. Karena pada prototipe ini, kami menyajikan menu profil yang menampilkan berapa jumlah pengikut serta jumlah mengikuti dari akun yang kita miliki. Selain itu, pada prototipe ini juga menyajikan pilihan voucher serta jenis pembayaran. Untuk pertanyaan yang terakhir, hal apa yang perlu ditingkatkan pada aplikasi? Saran dari narasumber kami yakni pada penggunaan warna dinilai kurang eye-catching karena terkesan monoton dan simple, sehingga harus diubah menjadi lebih baik lagi. Sekian, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.